Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahma Musyarofah dari kelas Ekonomi Syariah I dengan NIM 401190263. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam ekonomi syariah yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga Islam yang banyak mengeluarkan fatwa-fatwa, yang mana dari fatwa tersebut banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang bertugas untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai-nilai dan prinsip hukum yang kemudian dijadikan pedoman dalam kegiatan bertransaksi dan implementasinya dalam perekonomian. Dari pedoman inilah yang nantinya akan dituangkan dalam fatwa dengan mempertimbangkan berbagai kemaslahatan umum, sehingga dengan munculnya fatwa akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai alternatif pedoman dalam perekonomian, terutamanya dalam ekonomi syariah. Pengertian fatwa. Fatwa secara linguistik berarti suatu kejadian atau tanggapan yang berkaitan dengan peristiwa atau memberikan tanggapan khusus terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Di dalam kitab Al-Kasyaf, pengertian fatwa adalah jalan datar atau lurus. Di dalam ilmu usul fikih, fatwa merupakan pendapat yang diberikan oleh mujtahid dalam menanggapi klaim fatwa dalam kasus yang tidak mengikat. Fatwa mempunyai kedudukan penting di dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, fatwa merupakan keputusan yang didasarkan kepada ideologi dan ketentuan syariat Islam yang dibuat oleh para ijtihad melalui proses ijma'. Perkembangan lembaga keuangan syariah. Bank Syariah pertama kali didirikan pada tahun 1991 dan merupakan tindakan lanjut dari hasil lokakarya Majelis Ulama Indonesia pada tahun sebelumnya. 1 tahun setelah didirikannya Bank Syariah untuk pertama kali, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, yang memuat aturan tentang kemungkinan kegiatan usaha perbankan yang berprinsip syariah, atau biasa disebut dengan bagi hasil. Kemudian di tahun yang sama diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang di dalamnya terdapat 2 sistem di dalam bank yang ada di Indonesia. Kedua sistem bank ini disebut dengan perbankan syariah dan juga perbankan konvensional. Kemudian di tahun 2008 diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memiliki nuansa mensyariahkan bank syariah. Peran dan fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fungsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti 1. Memberikan tuntunan serta bimbingan terhadap umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama serta bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua, memberikan nasihat
mengenai masalah keagamaan kepada masyarakat dan seluruh elemen, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjadi media penghubung antara ulama dengan pemerintahan serta antara masyarakat dengan pemerintahan untuk kesuksesan pembangunan nasional. Yang keempat yaitu meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga keislaman, dan para cendekiawan muslim dalam membimbing dan menentukan masyarakat dengan cara melakukan konsultasi dan saling memberikan informasi. Proses dan metode penetapan fatwa. Adapun tahapan dalam menetapkan fatwa secara umum, yang pertama yaitu sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama beserta dalil-dalilnya. Yang kedua, masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana yang ada. Yang ketiga, dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka pertama, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penetapan titik temu di antara pendapat-pendapat para mazhab melalui metode al-jamu wa al-taufiq. Yang kedua yaitu dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i. Yang ketiga, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum dan muqasid al-syariah. Alur dalam penetapan fatwa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan terkait dengan hukum bisa dilakukan oleh lembaga praktisi perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau bisa langsung ditujukan kepada Sekretariat Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, Sekretariat harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua maksimal 1 hari setelah menerima usulan atau pertanyaan. Yang ketiga, Ketua Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama bersama anggota BPH DSN MUI serta staf ahli membuat memorandum khusus yang berisikan tentang pemahaman dan pembahasan terhadap usulan atau pertanyaan terkait hukum selambat-lambatnya selama 20 hari. Yang keempat, Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI kemudian membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan pengesahan. Yang kelima, memorandum yang sudah disahkan di rapat pleno tersebut kemudian akan ditetapkan sebagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga sekretarisnya. Yang terakhir yaitu contoh-contoh fatwa tentang ekonomi syariah. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh. Yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 1/DSN MUI /4/2000 tentang giro. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 2/DSN MUI /4/2000 tentang tabungan. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor
DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang murabahah. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI nomor 6 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang jual beli istisna. Kemudian Fatwa DSN MUI nomor 9 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang pembiayaan ijarah. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI nomor 19 garing DSN MUI garing 4 garing 2001 tentang KOD. Yang terakhir yaitu Fatwa DSN MUI nomor 25 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang rohni. Itulah sedikit yang saya contohkan terkait dengan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.